ibadah Prapaskah Keluarga minggu ke-7. Kita bernyanyi dari buku ND 152 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dalam pekan suci ini, ketika Yesus merasakan penderitaan yang paling pahit, gereja mengundang kita untuk datang ke Bukit Golgota dan mengikuti jejak Sang Penebus untuk memikul salib dengan rela bersamanya, untuk menghasilkan hati yang mau menebus dan mengampuni dan untuk mati bersamanya. Melalui salib, keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita peroleh. Inilah waktu untuk memeriksa diri, baiklah kita menjalaninya dengan berdoa dan permohonan pengampunan dosa dan salah. Hingga pada hari kebangkitan kita turut dimuliakan di dalam Tuhan. Kasih setia Allah selalu besertamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kekudusan dan kebenaran kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 622 ayat 1.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan segala kehidupan kami pikiran terang dan kekuatan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bekerja dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami, sehingga iman kami semakin dewasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 15 April 2022, diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Topik renungan kita adalah Ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah melalui penderitaan yang panjang dan berat, Lukas mencatat bahwa perjalanan Tuhan Yesus menuju salib berakhir pada penyerahan nyawanya ke dalam tangan Allah Bapa. Penyerahan diri Tuhan Yesus secara penuh tidak hanya terjadi pada saat kematiannya, tetapi sepanjang kehidupannya di dunia, Tuhan Yesus berserah sepenuhnya kepada Allah Bapa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 8 menegaskan bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Perjalanan orang Kristen menuju salib tidak harus dan tidak selalu berakhir pada kematian di kayu salib, tetapi perjalanan kita menuju salib harus dan selalu berada dalam sikap merendahkan diri dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Bapa, merelakan kehendak Allah ketimbang kehendak kita yang terjadi atas hidup kita. Menghidupi kematian Tuhan Yesus dalam kerendahan diri kita, karena kita telah menjadi satu dengan kematiannya dalam baptisan kudus, dan setia menaati firman-Nya seperti Tuhan Yesus menaati kehendak Allah Bapa. Itulah penyerahan diri secara total kepada Allah dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita dapat berkata bahwa hidup dan nyawaku berada di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, darah tubuh Tuhan Yesus yang tercurah dan terkoyak di kayu salib pada peristiwa Jumat Agung pertama membawa pengampunan dosa bagi dunia. Tuhan Yesus telah menjadi kurban paling sempurna yang dapat dipersembahkan untuk pengampunan dosa secara penuh. Tetapi selain itu, kematiannya merupakan puncak kerendahan diri dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus menyatakan pula bahwa Ia telah setia dan menang dalam memikul salibnya sendiri. Kematian Tuhan Yesus tidak hanya memberikan manfaat kepada kita. Kematian Tuhan Yesus memberikan teladan untuk diikuti dan dihidupi. Apa yang kita ingat dan dapatkan setiap tahun kita merayakan Jumat Agung? Apa komitmen yang kita buat setiap kali selesai merayakan Jumat Agung? Maukah kita menghidupi kematian Tuhan Yesus dalam diri kita melalui sikap merendahkan diri terhadap Allah dan sesama kita? Relakah kita dengan setia memikul salib kita sehingga akhirnya kita dapat berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kerelaan, kesetiaan, kerendahan diri dan ketaatanmu yang sudah Kau persembahkan bagi kami. Tolong kami, mampukan kami untuk menghidupi kematian-Mu dalam perjalanan hidup kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari UKD nomor 86 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.